Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman yang sangat saya banggakan, semoga kita semua senantiasa Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Materi ini diambil dari PPKN kelas 8 bab 5 bagian A. Mari kita simak bersama-sama. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. A. Arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Teman-teman yang sangat saya banggakan, peristiwa Sumpah Pemuda merupakan suatu pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Sumpah Pemuda dibacakan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 hasil rumusan dari Kerapatan Pemuda-Pemudi atau Kongres Pemuda Kedua Indonesia yang hingga kini setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan babak baru bagi perjuangan bangsa Indonesia karena perjuangan yang bersifat lokal kedaerahan berubah menjadi perjuangan yang bersifat nasional. Berdirinya Budi Utomo mendorong bermunculannya organisasi pemuda. 1. Trikoro Darmo. 2. Jong Sumatera Nenpon. 3. Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Celebes. Satu. Trikoro Darmo. Teman-teman yang sangat saya banggakan, Trikoro Darmo didirikan oleh Raden Satiman Wiryo Sanjoyo dan kawan-kawan di Gedung Stovia, Jakarta pada tahun 1915. Trikoro Darmo merupakan cikal bakal Jong Java. Trikoro Darmo memiliki 3 visi mulia, yaitu sakti berarti kekuasaan dan kecerdasan, budi berarti bijaksana, dan bakti berarti kasih sayang. 2. Jong Sumatera Nenpon. Teman-teman yang sangat saya banggakan, organisasi kepemudaan Persatuan Pemuda Pelajar Sumatera atau Jong Sumatera Nenpon didirikan pada tahun 1917 di Jakarta. Pada Kongres ketiga, Jong Sumatera Nenpon melontarkan pemikiran Muhammad Yamin, yaitu anjuran agar penduduk Nusantara menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan bahasa persatuan. Jong Sumatera Nenpon melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Bahadir Johan. 3. Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Celebes. Jong Ambon didirikan pada tahun 1918. Selanjutnya, antara tahun 1918 sampai 1919 berdiri Jong Minahasa dan Jong Celebes. Salah satu tokoh yang lahir dari Persatuan Pemuda Minahasa adalah Samratulangi.
Organisasi kepemudaan yang tidak berlatar belakang suku dan kedaerahan. Teman-teman yang sangat saya banggakan, organisasi kepemudaan yang tidak berlatar belakang suku dan kedaerahan adalah Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia paling gencar mengumandangkan persatuan bangsa Indonesia di Belanda. Kongres Pemuda pertama. Pada tahun 1926, berbagai organisasi kepemudaan menyelenggarakan Kongres Pemuda pertama di Yogyakarta. Kongres Pemuda pertama telah menunjukkan adanya kekuatan untuk membangun persatuan dari seluruh organisasi pemuda yang ada di Indonesia. Kongres Pemuda pertama berhasil merumuskan dasar-dasar pemikiran bersama. Kesepakatan itu meliputi dua hal berikut. A. Cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia. B. Semua perkumpulan pemuda berdaya upaya menggalang persatuan organisasi pemuda dalam satu wadah. Hasil kesepakatan ini mampu meningkatkan kemajuan yang mendukung arti pentingnya kesatuan dan persatuan antar organisasi pemuda. Kongres Pemuda Kedua. Kongres Pemuda Kedua atau dikenal sebagai Kongres Pemuda 28 Oktober 1928 dilaksanakan dalam 3 sesi di 3 tempat berbeda oleh penggagasnya Organisasi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI yang beranggotakan pelajar dari seluruh wilayah Indonesia. Kongres tersebut dihadiri oleh berbagai wakil organisasi kepemudaan yaitu Jong Java, Jong Batak, Jong Celebes, Jong Sumateranan Pon, Jong Islamitan Pon, Jong Ambon dan lainnya, serta pengamat dari pemuda Tionghoa seperti Kui Tiam Hong, John Lau John Hock, Oi Kai Siang, dan Choi Jin Koi. Kongres tersebut dihadiri oleh berbagai wakil organisasi kepemudaan yaitu Jong Java, Jong Batak, Jong Celebes, Jong Sumateranan Pon, Jong Islamitan Pon, Jong Ambon dan lainnya. Rapat pertama. Rapat pertama Sabtu 27 Oktober tahun 1928 di Gedung Katolik Jongenlingen Bonn atau KJB, Waterloo Plain dulu Lapangan Banteng. Dalam sambutannya, Ketua PPPI Sugondo Joyopuspito berharap Kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Acara dilanjutkan dengan uraian Muhammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dan pemuda. Menurutnya,
ada 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Rapat kedua Minggu tanggal 28 Oktober tahun 1928 di Gedung Osjawa Bioskop membahas masalah pendidikan. Kedua pembicara, Purnomo Wulan dan Sarmiti Mangunsarkoro, berpendapat bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan, harus pula ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Anak juga harus dididik secara demokratis. Rapat penutup. Pada rapat penutup di Gedung Indonesia Club Kebau di Jalan Kramat Raya 106, Sunaryo menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Ramelan mengemukakan gerakan kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Gerakan kepanduan sejak dini mendidik anak-anak disiplin dan mandiri, hal-hal yang dibutuhkan dalam perjuangan. Rumusan Sumpah Pemuda. Rumusan Sumpah Pemuda ditulis oleh Muhammad Yamin pada selembar kertas ketika Mr. Sunaryo sebagai utusan kepanduan tengah berpidato pada sesi terakhir Kongres. Sumpah tersebut awalnya dibacakan oleh Sugondo dan kemudian dijelaskan secara panjang lebar oleh Muhammad Yamin. Isi dari Sumpah Pemuda hasil Kongres Pemuda kedua. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Lagu Indonesia Raya. Dalam peristiwa Sumpah Pemuda yang bersejarah tersebut, diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia untuk yang pertama kali yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Lagu Indonesia Raya dipublikasikan pertama kali pada tahun 1928 pada media cetak Surat Kabar Sinpo dengan mencantumkan teks yang menegaskan bahwa lagu itu adalah lagu kebangsaan. Teman-teman yang sangat saya banggakan, demikianlah pembahasan materi untuk kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dimanapun berada. Terima kasih, selamat belajar, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.